Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan dibagi menjadi tiga, yaitu ada permasalahan manusia di bidang ekonomi, perilaku ekonomi, serta pasar barang dan pasar input. Permasalahan ekonomi manusia di kegunaan barang. Kegunaan barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berbentuk fisik. Selanjutnya, kegunaan barang dibagi menjadi beberapa macam, yaitu kegunaan dasar. Kegunaan dasar adalah benda yang memiliki kegunaan karena dapat dijadikan untuk membuat barang lain. Selanjutnya, kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk adalah benda yang memiliki kegunaan jika diubah menjadi bentuk lain. Selanjutnya, kegunaan tempat. Kegunaan tempat adalah benda yang memiliki kegunaan jika dipindah ke tempat lain. Selanjutnya, kegunaan waktu. Kegunaan waktu adalah benda yang akan berguna jika terjadi perubahan waktu. Selanjutnya ada kegunaan milik. Kegunaan milik atau ownership adalah benda yang akan memiliki nilai kegunaan jika terjadi perubahan hak milik. Selanjutnya ada kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan adalah benda yang memiliki kegunaan jika ada pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, jenis-jenis barang terjadi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Kelangkaan barang. Kelangkaan barang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu manusia dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, serta karsa. Dalam kegiatan ekonomi, manusia memiliki banyak sekali peran selain sebagai sumber daya itu sendiri. Selanjutnya, kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam jika dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan menipis atau habis. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi. Selanjutnya, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan fondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa. Penyebab dari kelangkaan barang adalah bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi atau tanah longsor, serta bencana alam yang lainnya merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, kemampuan produksi. Kemampuan produksi dibentuk oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya, dan kewirausahaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis, kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya alam sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Selanjutnya, dampak kelangkaan yaitu sebagai kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, serta angka kemiskinan bertambah. Selanjutnya, pembahasan perilaku ekonomi. Yang pertama, perilaku ekonomi terbagi atas beberapa macam, yaitu rumah tangga. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup kecil.
Pelaku ekonomi ini biasanya terdiri atas ayah, ibu, anak. Selanjutnya, perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan terdiri atas beberapa jenis jika ditinjau dari bentuk hukum. Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Selanjutnya, pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah dapat bertugas sebagai produsen, konsumen, dan mengatur keuangan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri meliputi negara dan masyarakat luar negeri itu sendiri. Perilaku produksi. Perilaku produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu produk, baik barang maupun jasa. Perilaku produksi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai di bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif adalah produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya, bidang agraris. Bidang agraris yaitu produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang industri. Bidang industri yaitu produksi yang mengolah bahan menjadi barang jadi, mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, serta mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Selanjutnya ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan seperti toko, supermarket, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang jasa. Bidang jasa adalah produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuang barang itu sendiri. Perluasan produksi. Perilaku distribusi. Perilaku distribusi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari kegiatan produksi yaitu mempercepat sampainya barang ke konsumen. Distributor terdiri atas beberapa macam sebagai berikut, yaitu agen atau dealer adalah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. Selanjutnya ada pedagang besar atau wholesaler. Pedagang besar disebut juga grosir. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang serta jasa orang secara besar-besaran dalam jumlah banyak dari produsen, pabrik, agen. Pedagang besar dapat dibedakan menjadi tingkat lokal, daerah, regional, nasional, dan internasional. Selanjutnya, pedagang barang-barang khusus. Pedagang barang-barang khusus adalah pedagang yang khusus menjual barang-barang hasil produksi tertentu. Selanjutnya, pedagang jasa atau biro. Pedagang jasa adalah pedagang yang memberikan pelayanan atau jasa
Misalnya membantu mengusahakan tiket, penjualan alat, angkutan, atau bentuk layanan lain yang berhubungan dengan itu. Selanjutnya, makelar atau broker adalah perantara yang atas nama orang lain, misal pemberi kuasa, mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjualkan barang. Selanjutnya, komisioner melakukan perjanjian jual beli atas nama sendiri dan ikut menanggung jawab atas tindakannya. Perluasan produksi dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan atau menambah kuantitas dan kualitas barang yang dihasilkan. Perluasan produksi dapat dilakukan melalui cara-cara, yaitu ekstensifikasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah faktor produksi, contoh menambah mesin, mendirikan pabrik baru, dan membuka lahan baru. Selanjutnya, intensifikasi adalah perluasan produksi yang dengan cara memperbesar kemampuan produksi dari faktor produksi yang sudah ada tanpa menambah jumlah faktor produksi. Selanjutnya ada diversifikasi, adalah perluasan produksi dengan cara menambah jenis produksi. Contoh jenis produksi yaitu buku gambar, buku tulis, buku cetak, dan lain-lain. Normalisasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari suatu jenis produksi. Contoh, mula-mula suatu pabrik hanya memproduksi kertas HVS 60 gram, lalu ditambah dengan memproduksi HVS 70 gram dan 80 gram. Selanjutnya, spesialisasi adalah perluasan produksi dengan cara mengadakan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja, kualitas barang yang dihasilkan bisa meningkat dan umumnya kuantitas jumlah barang juga ikut meningkat. Mekanisasi adalah perluasan produksi dengan cara menggunakan mesin-mesin yang bisa menghemat tenaga, waktu, sehingga hasil produksi lebih meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Perilaku konsumsi adalah kegiatan manusia untuk menggunakan suatu produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, rohani, dan dapat penghargaan dari orang lain. Seseorang melakukan kegiatan konsumsi hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Perilaku konsumsi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pola konsumsi. Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap suatu barang atau jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Pola konsumsi tiap orang berbeda-beda. Orang mendapatkan tinggi berbeda pada konsumsinya dengan orang yang berpendapatan menengah. Hubungan kegunaan konsumsi. Kegiatan konsumsi dilakukan dengan mendapatkan dan memanfaatkan suatu produk, barang, atau jasa. Dalam proses konsumsi terdapat daya kegunaan suatu produk. Kegunaan adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilai produk adalah arti yang diberikan manusia terhadap benda karena benda tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia atau dapat dibutuhkan dengan benda lain. Selanjutnya yang terakhir, yaitu pasar barang dan pasar input. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di mana saja, akan tetapi tempat bertemunya produsen dan konsumen secara khusus terjadi di dalam pasar.
pertama kita bahas adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada waktu tertentu dan pada harga tertentu. Hukum permintaan hanya dijelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Adapun faktor lain, harga dianggap tetap atau tidak berubah. Permintaan konsumen tidak selalu tetap, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Terdapat berbagai faktor bagi pembeli tanpa merugikan penjual. Permintaan. Yang pertama, faktor harga barang dan jasa. Faktor harga barang atau jasa, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga turun, maka permintaan akan naik. Faktor pendapatan. Faktor pendapatan, jika pendapatan pembeli atau konsumen meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa cenderung akan berubah. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan berkurang. Selanjutnya, faktor intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan adalah mendesak tindaknya suatu kebutuhan. Bila kebutuhan akan barang dan jasa bersifat mendesak, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut akan meningkat. Contohnya, menjelang musim hujan, orang akan mendesak untuk membeli payung dan jas hujan. Selanjutnya, faktor selera. Bila selera konsumen pada suatu barang atau jasa sedang naik, permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan meningkat. Selera remaja yang meningkat pada grup band populer membuat permintaan akan kaset grup band A populer tersebut akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Penawaran. Penawaran menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah faktor harga barang atau jasa. Jika barang suatu jasa naik, penjual atau produsen cenderung menambah penawarannya, dan bila harga turun, mereka cenderung mengurangi penawarannya. Yang kedua adalah faktor biaya produksi. Faktor biaya produksi. Jika biaya produksi naik, maka penjual atau produsen akan menurunkan penawaran. Karena bila harga jual tetap, berarti keuntungan yang dapat makin sedikit atau bahkan bisa merugi. Selanjutnya, faktor jumlah produsen. Faktor jumlah produsen, munculnya produsen baru otomatis akan menambah penawaran karena bertambahnya jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Sebaliknya, berkurangnya jumlah produksi akan mengurangi penawaran. Faktor kebutuhan akan uang. Bila produsen atau penjual memerlukan uang dengan segera, mereka cenderung akan meningkatkan penawarannya agar secepat mungkin mendapat uang dari hasil penjualan, bahkan mungkin dengan cara obral. Selanjutnya, pasar barang. Pasar barang adalah tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli. Pasar digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasar berfungsi untuk membentukkan harga nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Pasar barang dibedakan menjadi sebagai berikut. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual barang dan tidak ada barang yang serupa.
Contoh pasar monopoli di Indonesia antara lain PLN, Pertamina, PDAM, dan lain sebagainya. Selanjutnya pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang terdiri dari 2 atau lebih penjual produsen perusahaan. Beberapa karakteristik pasar persaingan oligopoli yaitu ada beberapa oligopolis yang menguasai pasar. Di pasar hanya terdapat beberapa penjual yang menguasai permintaan di pasar. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan suatu struktur pasar yang mengandung unsur persaingan dan monopoli. Pada pasar monopolistik, sejumlah perusahaan dengan penjual produk substitusi dekat masing-masing merupakan penghasilan barang yang sejenis umum berbeda corak. Selanjutnya, pasar monopsoni. Pasar monopsoni. Jika ada pasar monopoli, hanya terdapat suatu penjual dengan banyak pembeli. Pada pasar monopsoni, hanya terdapat satu pembeli dengan banyak penjual. Pasar monopsoni ini ditemukan di masyarakat pertanian. Selanjutnya, pasar input. Pasar input merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan para kewirausahaan. Pasar input berwujud kegiatan atau aktivitas dan berwujud fisik. Di pasar ini, faktor permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Macam-macam pasar input sebagai berikut. Pasar input tanah. Pasar input tanah atau pasar sumber daya alam guna memperoleh atau memiliki sebidang tanah, suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan dalam peran rumah tangga produsen selaku pemilik tanah. Selanjutnya, pasar input tenaga kerja atau pasar input sumber daya manusia merupakan jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Pemanfaatan sumber daya manusia atau tenaga kerja bergantung pada besar atau tidaknya proses produksi. Guna menggunakan atau mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas, banyak faktor pendukung yang guna harus dipenuhi. Hal ini sebagai untuk apresiasi terhadap pengorbanan terhadap seorang tenaga kerja atas suatu yang dihasilkannya. Selanjutnya, pasar input pengusaha. Pasar input pengusaha. Pelaku pasar input pengusaha memerlukan suatu keahlian tertentu serta memegang peran yang penting dalam produksi sehingga seluruh komponen pendukung faktor input seperti tanah, tenaga kerja, dan modal yang dapat dikelola secara efisien hingga mampu menekan kerugian hingga seminimal mungkin. Selanjutnya, pasar input modal. Pasar input modal merupakan pendukung penting yang digunakan dalam proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang modal merupakan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan produksi atau barang lain yang dipakai sebagai sarana untuk alat menghasilkan barang lain. Guna mendapatkan bunga modal, perusahaan memerlukan sumber daya sebagai investasi. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.